Judul khutbah kita pada hari ini adalah keutamaan ibadah haji. Ibadah haji merupakan amalan atau perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan difirmankan kembali oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Had ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, serulah, ajaklah, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Dan pada saat nanti mereka akan datang dengan berjalan kaki dan dengan unta yang kurus. Unta yang kurus ini ditafsirkan oleh ulama, begitu susahnya orang dari jarak jauh tetapi tetap akan melaksanakan haji, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan datang kepadamu atau memenuhi panggilan haji tersebut dari seluruh penjuru dunia. Dan ayat ini telah terbukti hari ini seluruh dunia orang datang menuju Ka'bah Baitullah, walaupun mungkin pada tahun ini tidak bisa dilaksanakan oleh seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang akan datang haji ini bisa dilaksanakan kembali. Kemudian ibadah haji bukan sekedar rutinitas, tetapi ibadah haji punya makna, punya keutamaan, sehingga Allah memerintahkannya karena memang di dalamnya ada keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara keutamaan haji, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, adalah dia merupakan amalan yang paling mulia, sehingga Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, wahai Rasulullah, pekerjaan perbuatan apa yang paling utama? Qala imanun billahi wa rasulih, pekerjaan atau perbuatan yang mulia adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Itu jawaban Allah. Kemudian ditanya, madza summa madza? Qala jihadun fi sabilillah. Setelah iman kepada Allah dan Rasul, amalan yang paling mulia adalah, kata Rasulullah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila summa madza? Kemudian ditanyakan lagi, setelah beriman kepada Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah, apalagi wahai Rasulullah yang paling utama? Kata Rasulullah, qala hajjun mabrur, haji yang mabrur paling utama setelah beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah adalah haji yang mabrur. Dalam hadis lain Rasulullah juga menerangkan, menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji, yaitu bahwa ibadah haji mampu menghilangkan kefakiran, kemiskinan atau menghapuskan dosa, kata Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati, kata Rasulullah, laksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa, kata Rasulullah? Fa innahuma yanfiyani al-faqra adz-dzunuba wal faqra. Karena haji dan umrah itu, kata Rasulullah, mampu menghilangkan kefakiran, kemiskinan, dan juga mampu menghapuskan dosa. Kalau kalian ingin tahu, kata Rasulullah, bagaimana haji dan umrah menghapuskan dosa atau menghilangkan kemiskinan, lihatlah, kata Rasulullah, kama yanfi al-kiru khubsal hadidi. Kalian lihat bagaimana tukang las, tukang besi yang lagi las
besi, kamu lihat bagaimana dia menghilangkan karatan yang ada pada besi. Begitulah perumpamaan haji dan umrah menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain dua keutamaan yang telah khatib jelaskan tadi, ada keutamaan yang lain yang sangat mulia, adalah berkaitan dengan sejarah kurban yang sangat luar biasa yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Coba dibayangkan, Nabi Ibrahim menerima perintah kurban hanya lewat sebuah mimpi, dan mimpi itu tidak diabaikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim hanya butuh waktu sementara untuk berdiskusi dengan anak kesayangannya, Ismail. Tetapi yang menarik, ketika dimusyawarahkan dengan anaknya tidak pernah menolak. Bahkan anaknya mendorong ayahnya Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah firmankan kembali dalam Al-Qur'an, dalam As-Saffat ayat 102. Falamma balagha mahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika umurnya sudah beranjak dewasa, ada yang menjelaskan juga ketika umurnya sudah remaja, sudah sanggup berusaha, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi, Allah perintahkan aku dalam mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Anak yang saleh, anak yang baik. Ismail mengatakan, wahai ayah, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Tidak usah ragu wahai ayah, kalau itu perintah Allah. Dan engkau nanti akan mendapatkan aku salah seorang atau menjadi orang-orang yang sabar. Itulah jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pengorbanan yang telah dilakukan atau kurban yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail, seharusnya ini terus didakwahkan dan didengungkan dan diberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pengorbanan yang diharapkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan materi dan jiwa, bukan hanya pengorbanan materi saja. Coba dibayangkan, dalam sebuah mimpi seorang anak dan ayahnya mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dulu Nabi Ibrahim, walaupun itu dalam mimpi dan telah diganti oleh Allah, perintah itu diganti oleh Allah dengan sebuah kibas, tetapi perlu diperhatikan dan dipahami nilai-nilai pengorbanan yang telah dijalankan oleh Nabi Ibrahim tidak pernah diganti dan untuk dirubah, dan itu harus selalu dilaksanakan oleh orang yang beriman seharusnya. Coba dibayangkan kalau Nabi Ibrahim bersama mau mengorbankan anaknya demi kepentingan agama dan demi kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang demi anak dan demi kelompok mengorbankan agama. Itulah yang menjadi perbedaan hari ini. Kalau ditanya apa korban kita hari ini, hampir banyak pengorbanan kita hari ini. Banyak mengorbankan waktu, banyak mengorbankan tempat, dan banyak mengorbankan keluarga dan agama untuk kepentingan kelompok dan orang. Tetapi Nabi Ibrahim tidak. Seharusnya ini yang makna daripada renungan kurban dalam ibadah haji. Karena Nabi Ibrahim mengorbankan anak demi kepentingan agama dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru hari ini hampir semua orang berkorban demi kepentingan orang. Kenapa pengorbanan itu bukan materi saja? Karena kalau kita lihat pengorbanan materi, penyembelihan hewan kurban, membeli seekor kambing, bahkan ada yang orang berkurban satu lembu, hampir semua orang dan mampu dilaksanakan. Tetapi berkaitan dengan pengorbanan jiwa,
untuk agama Allah. Ini yang sulit dilakukan oleh umat Islam hari ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain masalah kurban dan keutamaan yang telah khatib jelaskan tadi, ada beberapa hal lain berkaitan dengan keutamaan dalam ibadah haji yang dimulai dengan pakaian ihram, pakaian putih. Kenapa harus pakaian putih? Pakaian ihram menunjukkan bahwa semua manusia sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pakaian sebelumnya harus ditanggalkan. Bahkan Quraisy menambahkan dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa pakaian-pakaian apa yang harus ditanggalkan. Pakaian tikus ada simbol kelicikan, tinggalkan simbol kelicikan. Pakaian domba ada simbol penipuan. Kalau kamu sering menipu, tinggalkan pakaian itu. Hari ini kamu tidak boleh menipu lagi, tinggalkan penipuan. Dan pakaian-pakaian yang lain, simbol serigala, penindasan kekejaman yang kamu lakukan selama ini ketika kamu berada di negeri sendiri dan kamu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan pakaian serigala. Serigala adalah simbol kekejaman dan penindasan terhadap orang lain. Maka simbol baju yang kamu pakai sebelumnya baju serigala, sampai ke Ka'bah atau di Mekah kamu harus tinggalkan. Pakai pakaian ihram bentuk yang warna putih, bentuk kesucian. Berarti kamu menanggalkan pakaian-pakaian yang jahat, dan hari ini kamu mulai dengan pakaian ihram, pertanda kamu mulai dengan niat yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain pakaian ihram, setelah berpakaian ihram ada beberapa larangan yang dilarang kepada yang melaksanakan ibadah haji, seperti larangan membunuh binatang, larangan membunuh orang dan sebagainya, pencabutan pohon. Kenapa harus ada larangan? Larangan ini adalah simbol bahwa manusia hidup bukan untuk menindas orang lain, bahwa manusia hidup bukan berbuat zalim kepada orang lain. Justru sebenarnya simbol daripada ibadah haji adalah larangan membunuh binatang, mencabut pohon dan sebagainya. Larangan tersebut menunjukkan bahwa hidup manusia bukan untuk menzalimi dan menindas orang lain. Justru simbol larangan tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup untuk membantu dan membahagiakan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukan man fis sama. Hidup kamu di bumi bukan untuk menindas orang lain, tapi hidup kamu di bumi untuk saling kasih sayang. Kamu sayang kepada orang yang ada di bumi, insya Allah niscaya, kata Rasulullah, yarhamuka man fis sama. Dipastikan kalau kamu sering sayang kepada orang yang ada di bumi, nanti yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di langit akan sayang kepadamu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu dalam hidup di dunia sering menindas orang, tidak sayang kepada orang, yakinlah makhluk di langit tidak akan pernah sayang, kata Rasulullah, kepadamu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada larangan yang lain, larangan memakai wangi-wangian. Kenapa dilarang? Padahal itu memberi wangi. Larangan tersebut, kata ulama, menunjukkan bahwa hidup kita bukan hanya birahi, hidup kita hanya bukan duniawi, tetapi hidup kita pada hakikatnya bukan dinilai dari baju, simbol wangi dan sebagainya, tetapi nanti yang akan dinilai kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baik akhlak di antara kita, itulah yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain simbol-simbol yang telah khatib jelaskan tadi, ada berapa simbol yang lain dalam praktek ibadah haji, seperti tawaf. Apa makna daripada tawaf? Di balik tawaf, perintah tawaf, di balik makna perintah tawaf ada tawaf menunjukkan bahwa manusia larut bersama dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dikelilingi, diperintah untuk mengelilingi Ka'bah selama 7 kali, menunjukkan bahwa manusia kemanapun kamu pergi, pada akhirnya kamu akan meninggalkan dunia. Maka kamu harus selalu bersama Allah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tawaf ada perintah sa'i.
Sa'i menunjukkan secara harfiah makna ada suci dan tegar. Apa makna suci dan tegar? Bahwa manusia dalam mencari kehidupan dunia harus dimulai dengan niat yang suci, mencari nafkah kepada keluarga, dan dengan ketegaran, tidak boleh putus asa. Para ulama menjelaskan bagaimana seorang Siti Hajar, seorang perempuan yang tidak pernah putus asa, walaupun yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepadanya, tetapi beliau tidak berputus asa dan tidak berpangku tangan, tidak menunggu turunnya hujan, tetapi selalu berusaha. Itu adalah simbol kepada kita bahwa kita umat Islam, umat yang beriman, tidak boleh berpangku tangan. Hidup di dunia tidak hanya berpangku tangan menurut turunnya rezeki dari langit, tidak, tetapi kita harus selalu berusaha. Mondar mandir dari Safa dan Marwah menunjukkan kita harus selalu berusaha. Penggabungan tawaf dan sa'i inilah adalah penggabungan antara dunia dan akhirat. Artinya dunia dan akhirat tidak akan pernah lepas dan membuat satu kesatuan yang harus selalu dijalankan oleh umat Islam yang hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan tawaf dan sa'i, simbol yang lain adalah Ka'bah itu sendiri. Ka'bah kemudian ada namanya Hijr Ismail. Secara makna dan harfiah bermakna pangkuan. Pangkuan dalam makna Ismail pernah berada dalam pangkuan ibunya Siti Hajar dan dekat dengan Ka'bah. Para ulama juga menjelaskan kenapa Hijr Ismail ini dilambangkan atau diberi simbol dalam pelaksanaan ibadah haji. Menunjukkan bahwa walaupun Siti Hajar ini adalah seorang budak miskin dan hitam, tetapi Allah muliakan, Allah abadikan. Menunjukkan bahwa Allah ketika memuliakan seseorang bukan dilihat pada kedudukan dan jabatan, kaya atau miskin, tetapi Allah memuliakan seseorang karena ketakwaan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah semua pelaksanaan ibadah haji, pada akhirnya kita menuju setelah tawaf sa'i dan pada akhirnya kita menuju kepada Arafah. Makna Arafah artinya ketika kita berada di Arafah, orang atau umat Islam atau yang melaksanakan ibadah haji harus selalu ingat perbuatan-perbuatan Arafah, artinya mengetahui dan sadar apa yang pernah dia lakukan ketika dia belum melaksanakan ibadah haji. Perbuatan maksiat apa yang pernah dia lakukan. Di saat itulah dia merenungkan, menyadarkan diri, dan dia tahu siapa Allah dan bagaimana dia harus berlaku dan tunduk kepada Allah ketika dia selesai melaksanakan ibadah haji. Maka Arafah ini, kata Ibnu Sina, kalau orang sudah arif, sudah pernah di Arafah dan mengerti apa itu Arafah, maka kamu akan mendapatkan orang itu selalu senyum, murah senyum, dan rendah hati, dan pemurah. Orang kalau sudah arif, kalau sudah dia merenungkan Arafah dan sudah menjadi orang arif, dia tidak akan ada dendam lagi, tidak akan berbuat kezaliman kepada orang lain, dan dia akan selalu jadi pemaaf dan pemurah kepada orang lain. Inilah kata, kamu akan mendapatkan kalau orang sudah menjelma kearifan dalam kalbu dan hatinya dan dadanya, kata Ibnu Sina, maka kamu akan mendapatkan orang itu akan jadi orang pemurah dan penyayang kepada hamba yang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa simbol ibadah haji dan keutamaan yang telah kita jelaskan. Mudah-mudahan khatib menjelaskan bahwa seandainya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu melaksanakan simbol-simbol dan keutamaan yang telah dijelaskan oleh para ulama dan dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, sejak dari kurban, kemudian tawaf, sa'i dan kemudian Arafah sampai pelontar jumrah, maka kesimpulannya tidak ada orang tidak menjadi orang yang baik. Tidak mungkin ada orang ketika dia menjabat dia akan menzalimi orang lain. Tidak mungkin dia akan menipu orang lain. Tidak mungkin orang akan menindas orang lain. Tetapi yakinlah, kenapa orang banyak melaksanakan ibadah haji
tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang ritual ibadah, keutamaan ibadah itu dia pernah dia renungkan, dia laksanakan sebagaimana perintah Allah Rasul dan sebagaimana yang telah dijelaskan ulama. Insya Allah dengan beberapa penjelasan ayat Al-Quran dan praktek ibadah haji dan hadis Rasulullah SAW bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya ketika kita akan meninggal dunia, kita bukan orang yang termasuk takut kepada manusia, tetapi adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada perintah Allah dan takut kepada larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya kita berdoa Allah memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbul malaikatil muqarrabin, Rabbul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuka min kulli fajjin 'amik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.